البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abu Anas Abdul Khalid hafizallahu taala wa ra'ah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kita ambil pada pertemuan yang telah lalu, yaitu hadis yang ke-19 mengenai larangan mencaci maki, menghina, mengejek, mengolok-olok para sahabat. Karena ancamannya pertama berat. Pertama karena ancamannya berat. Kedua, amalan kita sebagus apapun, sebesar apapun infak yang kita curahkan, yang kita infakkan, ternyata tidak ada bandingannya di hadapan infaknya para sahabat. Sampai-sampai dipermisalkan seperti apa kemarin? Kalaupun kita berinfak sebesar gunung Uhud emas, dibanding dengan infaknya mereka satu mud, satu raupan atau setengahnya, itu belum bisa menandingi infak kita. Menunjukkan betapa besarnya keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tafadhal barakallahu fiikum. Tafadhal hadisnya. Na'am, ahsanta barakallahu fikum, tafadhal. 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 Ayo, na'am barakallahu fikum, ahsan, tafadhal. Na'am barakallahu fikum, ahsan, tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fikum, tafadhal. Tafadhal.
Na'am, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Ayo, na'am, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Fadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Na'am, ahsanta, tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, ahsanta, tafadhal. Ayo, na'am, ahsanta, tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Antum hafal? Hafal? Tafadhal, tafadhal. Na'am, barakallahu fikum, ahsantum. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Kita lihat halaman yang selanjutnya, yaitu halaman 40. Pembahasan yang baru yang sekarang kita mungkin lihat dan kita saksikan nih. Na'am, barakallahu fikum, hadapan kita, yaitu mengenai banyaknya al-mudhaharat, demonstrasi, banyaknya kabar-kabar isu-isu kudeta, revolusi atau yang semisalnya. Ternyata hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah apa? Haram. Jadi termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, haram untuk apa? Memberontak kepada pemerintah. Paham ya?
dan wajib taat kepada pemimpin atau pemerintah selama pemerintah atau pemimpin memerintahkan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dalilnya mana dalilnya? Barakallahu fikum. Tentunya sudah tidak asing lagi di telinga antum semuanya. Pertama dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Adapun dalil, nah barakallahu fikum, dari as-sunnah mengenai wajibnya kita mentaati pada perkara yang ma'ruf adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Apa artinya? Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik saja, dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun dalam perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap Sang Pencipta. Menunjukkan bahwasanya kita taat kepada pemimpin kita, taat kepada pemerintah kita pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Manakala kita sebagaimana atau sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagai kaum muslimin secara umum, ketika mendapati menjumpai negara yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an was sunnah, dalam artian mereka berhukum dengan undang-undang bikinan manusia, maka kita bersabar. Bersabar dalam keadaan semaksimal mungkin menjauhkan diri kita, menghindarkan diri kita dari berhukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun mereka yang menentukan, menetapkan, terkadang memaksa misalkan, itu urusannya nanti mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hujjah di hadapan Allah taala, kita dipaksa. Adapun kalau aturan, himbauan dari pemimpin atau pemerintah yang sifatnya berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah, jangan ditaati. Kecuali memaksa. Kamu harus taat, kalau tidak tak penjara, tak bunuh misalkan. Faham ya? Di situ kita masih punya hujjah nanti di hadapan Allah taala. Yaitu apa? Dipaksa. Adapun kalau himbauan, arahan, permintaan yang sifatnya bukan paksaan, kita harus pandai-pandai mencari alasan agar apa? Tidak terjerumus dalam apa? Berhukum kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau menjumpai pemerintah yang zalim, pemerintah yang jahat, pemerintah yang tidak amanah? Di situ Ahlus Sunnah diuji. Bukan dengan cara turun ke jalanan kemudian teriak-teriak, demonstrasi, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, bukan dengan cara itu. Tapi dengan cara apa? Sampai-sampai disebutkan para ulama, dinukilkan dalam Syiar A'lamun Nubala, kalamnya siapa itu? Al-Imam Fudail bin Iyad, bahkan kalam Imam Ahmad juga. Apa kata mereka? "Lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, nah barakallahu fikum, kalau aku tahu punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Karena pemimpin itu butuh doa agar mereka mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengira setelah kudeta revolusi kemudian negara itu hidup makmur, tentram, ekonomi lancar atau semisalnya. Jangan mengira seperti itu. Kerusakan yang akan terjadi kalau nggak ada pemimpin. Suatu negara itu kalau nggak ada pemimpin, rusak. Akan terjadi kerusakan, keonaran, kekacauan di mana-mana. Sampai-sampai nukilkan dalam Majmu' Fatawa kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga menukilkan dari kalam orang-orang yang cerdas dari kalangan para ulama, mengatakan bahwasanya basittuna aman, 60 tahun ma'a amirin fajir, bersama pemimpin yang jahat dan zalim, khairun, itu lebih baik daripada apa? Min lailatin wahidah bila sultan. Lebih baik daripada sehari semalam tanpa pemimpin. Bayangkan 60 tahun dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang jahat. Tapi ada pemimpin dari negara itu, jauh lebih baik daripada sehari semalam enggak ada pemimpinnya. Kenapa kalau demikian? Karena kalau sehari semalam itu enggak ada pemimpin, suatu negara enggak ada pemimpin pasti kacau. Kacau, ribut, kemudian keonaran di mana-mana, bencana mungkin berupa apa istilahnya ya? Kehancuran di mana-mana karena enggak ada pemimpin tadi itu. Menunjukkan bahwasanya
nah barakallahu fikum, ketika menjumpai pemimpin yang zalim, yang jahat, selama kita masih bisa bersabar di situ. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, fasbir, isman fasma' wa ati'. Bersabarlah kalian, dengarkan dan taatilah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun sampai punggungmu dipukul, diambil hartamu, fasma' wa ati', dengarkan dan taatilah. Paham ya? Pada perkara yang ma'ruf. Na'am barakallahu fikum. Datang juga dalam riwayat yang lain, suatu ketika segenap para sahabat ketika mendengarkan ucapan Rasulullah bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jahat, yang mengambil hak rakyatnya. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita berontak keluar, kudeta atau yang semisalnya?" Apa kata Rasulullah? La masallu. Tidak boleh selama mereka masih sholat. Jadi jangan sampai kita ngikutin barakallahu fikum, gambaran-gambaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau ucapan-ucapan yang hanya mereka pandai dalam mengompori, memanas-manasi. Ini negara sekarang kacau ini. Negara sekarang butuh pemimpin yang adil katanya. Nah terus bagaimana sekarang pemimpin yang ada? Pemimpin yang ada ini rusak, tidak adil, zalim. Hati-hati. Paham ya? Karena apa? Karena ketika mereka ingin mencarikan solusi yang terbaik bukan dengan cara seperti itu. Paham ya? Caranya bukan dengan cara kudeta, revolusi, turun jalanan, teriak-teriak, demonstrasi, bukan itu caranya. Caranya apa caranya? Kalau mampu menasihati empat mata itu yang terbaik. Min afdhal jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Termasuk jihad yang paling afdal ucapan yang benar, ucapan yang bagus, ucapan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Itu kalau mampu empat mata. Kalau mampu empat mata. Kalau enggak mampu melewati apa? Melalui jalur yang berikutnya, mungkin menterinya atau wakilnya. Kalau enggak mampu barulah kita menempuh solusi yang terakhir, mendoakan. Paham ya? Mendoakan. Walaupun mereka terkadang mengatasnamakan apa? Kita ini menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Menyampaikan keluhan rakyat. Rakyat butuh bimbingan, butuh panutan, butuh pemimpin. Kita katakan benar, kalian benar. Yang kalian ucapkan itu benar. Kalian butuh pemimpin, butuh pembimbing, itu benar, tapi bukan dengan cara seperti ini. Paham ya? Pemimpin itu akan menjadi langgeng, tenang, tentram manakala pemimpin yang apa? Yang di atas tauhid. Ayo na'am. Dan juga pemimpin yang apa? Yang senantiasa mengamalkan amalan saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah ana sebutkan berkali-kali, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Artinya apa? Allah taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, sungguh Allah taala akan menjadikan mereka pemimpin. Dijadikan pemimpin nanti. Menjadikan pemimpin sebagaimana Allah taala menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Kuncinya apa? Amalan saleh dan keimanan. Adapun dengan cara kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, demonstrasi, itu bukan cara-cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di situ masuk dalam benih-benih pemikiran apa? Khawarij, pemberontakan. Wal'iyadzubillah. Kita lihat nanti. Qala al-mu'allifu asbahullah tahrimul khuruj 'ala waliyil amril muslim. Haramnya memberontak kepada pemimpin yang muslim. Haramnya memberontak kepada pemimpin yang muslim. Walil amr berarti pemimpin. Nah, barakallahu fikum, catatannya muslim. Karena apa? Karena ini catatan penting. Catatan yang sangat penting. Bahkan kalaupun pemerintahnya kafir dan kita enggak punya kekuatan, bukan kita yang berontak, kita yang hijrah. Hijrah di negara kufar menuju negara kaum muslimin. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, apalagi pemerintah muslim, pemimpinnya muslim. Jangan apa? Jangan sampai kita berontak atau kudeta atau revolusi atau ikut andil dalam demonstrasi atau yang semisalnya. Sangat-sangat berbahaya. Nah, sekarang banyak orang-orang yang terbalik gitu loh ya, ingin menjadikan pemimpin dari kalangan wanita. Karena wanita itu mudah terima katanya. Dan banyak orang yang tertarik, banyak orang yang mendukungnya. Kita katakan enggak akan beruntung kalau pemimpin itu perempuan. Dimanapun keberadaannya, mulai dari apa? Jabatan yang paling rendah, RT-nya perempuan misalkan, RW-nya perempuan, kadusnya perempuan, kadesnya perempuan, camatnya perempuan, bupatinya perempuan,
kemudian gubernurnya, wali kotanya atau menterinya atau DPR, MPR sampai presiden. Kalau pemimpin perempuan itu nggak akan beruntung. Kalau yang memimpin perempuan tidak akan beruntung. Perempuan itu lemah, mudah tertipu, mudah dimasukin syubhat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih tadi hadisnya, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Suatu kaum itu tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah sukses. Suatu negara atau yang semisalnya, manakala mereka sudah menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Maksudnya menjadikan pemimpin dari kalangan wanita. Antum saksikan banyak nggak sekarang calon-calon itu yang ingin mencalon bupati atau mencalon wali kota atau mencalon gubernur. Banyak dari kalangan perempuan juga ada yang ingin mencalonkan dirinya. Allahul musta'an. Hati-hati ya, ingat-ingat patokan tadi itu, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Kaum itu tidak akan pernah beruntung kalau yang memimpin adalah seorang wanita, menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Wanita lemah, tidak sekuat lelaki, dan tanggung jawab yang seperti ini enggak sembarangan. Kalau kita belum mampu memimpin negara, memimpin kampung, memimpin barakallahu fikum yang lebih kecil daripada itu, maka hendaknya kita harus pandai memimpin diri sendiri. Paham ya? Karena kita itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi jangan langsung muluk-muluk pengennya tinggi, memimpin negara ya, memimpin kampung, memimpin keluarga aja belum mampu, ya enggak? Harus dipimpin dulu. Ada anak, ada istri. Paham ya? Memimpin keluarga itu termasuk perkara yang berat juga. Jangan langsung pengennya memimpin negara. Memimpin negara tambah berat lagi. Kita lihat hadisnya mengenai ancaman orang yang berontak dari ketaatan kepada pemimpin. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, kunyahnya siapa? Kunyahnya Abdullah bin Abbas siapa kunyahnya? Siapa? Antum? Siapa kunyahnya Abdullah bin Abbas? Abul Abbas. Ingat-ingat ya. Nah, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abul Abbas, beliau digelari dengan apa gelarnya? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat, turjumanul Quran. Yaitu barakallahu fiikum penafsir Al-Qur'an. Nah, beliau sudah menjadi ahlu tafsir padahal usia beliau saat itu masih usia yang sangat muda. Kurang lebihnya disebutkan dalam terjemahnya itu ketika usia beliau 14 tahun, bayangkan itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Namun itu semuanya tentunya pertama keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Rasulullah SAW pernah mendoakannya dengan doa yang sangat bagus ya. Mendoakan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan akhirnya terwujudkan. Dikabulkan doanya. Apa doanya? Ihsan. Na'am. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil. Apa itu ta'wil sini? Tafsir. Dan terbukti digelarin mufassir sahabat. Digelari dengan apa? Mufassir sahabat. Apakah antum pernah mendengar dan juga pernah menjumpai kisah yang sangat mengharukan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Saat itu dikumpulkan di situ para masyayikh, para pembesar, orang-orang besar, orang kecil lagi. Disebutkan dalam riwayat tersebut apa? Masyayikh Ahli Badr. Enggak sembarangan. Ada Abu Bakar situ, ada Umar juga menafsirkan ayat tersebut. Surat apa tadi? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebagian mereka ada mengatakan seperti ini seperti itu, ternyata mereka semuanya apa? Sepakat untuk manggil Abdullah bin Abbas.
Dalam keadaan usia beliau kurang lebihnya berapa tadi? 14 tahunan kurang lebihnya. Masih muda. Dimasukkan di tengah-tengah para masyayikh Ahlul Badar. Dan beliau merasa malu juga di situ. Tapi karena permintaan dari mereka ya mau. Ternyata apa? Umar Khattab radhiyallahu anhu mulailah bertanya di situ, bagaimana menurut pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Semakna itu ya, bagaimana pendapatmu mengenai surat tersebut? Apa jawaban beliau radhiyallahu anhu? Nah, barakallahu fikum huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat tersebut berkaitan masalah apa? Ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kematian. Karena surat tadi menunjukkan apa? Sudah terjadi atau datangnya Fatu Makkah. Fatu Makkah itu tahun berapa? 8 Hijriah. Ya enggak? Kemudian tahun 9 Hijriah kan Hajjatul Wada. Ya enggak? Haji wada akan haji perpisahan. Jadi benar-benar surat tersebut berkaitan masalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Umar Khattab pun juga menyepakati dan setuju apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Aku enggak tahu. Tidak mengetahui melainkan seperti apa yang kamu ketahui. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ilmunya luar biasa Abdullah bin Abbas ini ya. Radhiyallahu anhuma. Masih kecil, usia belia, usia 14 tahunan tapi sudah menguasai ilmu tafsir. Muridnya banyak ya, ahli tafsir juga. Di antaranya siapa? Mujahid bin Jabr. Di antara muridnya siapa? Mujahid bin Jabr. Sering antum jumpai dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Mujahid. Paham ya? Sampai-sampai apa barakallahu fiikum hafizakumullah. Dinukilkan ungkapan sebagian para ulama, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Apabila datang kepada mutafsir dari Mujahid fahasbuka bih. Cukup bagimu. Karena Mujahid ini muridnya siapa? Abdullah bin Abbas. Ada juga yang lain, Muhammad bin Sirin, muridnya juga. Muhammad bin Sirin muridnya apa? Muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi, barakallahu fikum, mufassir sahabat dan benar-benar digelari dengan apa? Terjemahan Al-Qur'an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, man kariha min amiri syai'a falyasbir. Barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang membenci dari apa? Perbuatan pemimpinnya. Barakallahu fikum falyasbir, hendaknya disabar. Ini. Barang siapa yang enggak suka dengan pemimpinnya, tidak suka dengan perilaku perbuatan yang dilakukan oleh pemimpinnya, falyasbir, hendaknya sabar. Bukan malah berontak, bukan malah kudeta, bukan malah revolusi, bukan malah teriak-teriak pinggir jalan turunkan harga biskuit. Paham ya? Bukan seperti itu caranya. Dengan cara apa tadi? Kalau mampu empat mata. Enggak mampu doakan. Enggak mampu doakan. Sekarang itu mungkin alhamdulillah ya di pondok ya enggak menyaksikan apa yang di luar sana. Mungkin orang-orang yang mereka berkecimpung di dunia politik, itu mungkin mereka bingung, stres gitu ya. Dunia rasanya panas walaupun musim dingin itu loh. Paham ya? Allah musta'an. Keadaan seperti itu. Di pasar-pasar panas ini, bagaimana. Kalau di pondok mana ada seperti itu? Adanya adem-ademnya, tenang-tenang saja. Karena apa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sama sekali, bahkan tidak untuk apa? Tidak ada keinginan untuk berpolitik. Politik yang mereka anut. Paham ya? Tidak berkeinginan untuk berpartai, tidak berorganisasi, tidak berlembaga. Tidak ada lembaga wala organisasi wala syai'. Jadi kita mengucapkan seperti ini karena benar-benar agama ini apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah tidak ikut andil dalam demonstrasi, wala kudeta, wala revolusi, wala penggulingan kekuasaan, tapi doa senantiasa mengalir, senantiasa kita curahkan mendoakan pemimpin kita. Barakallahu fikum dengan doa-doa yang ada. Paham ya? Antum doa bebas mau doakan. Ini doa kebaikan. Allahumma aslih misalkan wulata amrina, ya Allah perbaikilah apa? Pemimpin negeri kami. Seperti itu enggak masalah, doakan. Barakallahu fikum. Jadi ketika Ahlus Sunnah mengucapkan mengkritik orang-orang yang demo, mengkritik orang-orang yang ingin kudeta revolusi, bukan berarti Ahlus Sunnah ingin jabatan, tidak sama sekali. Ahlus Sunnah tidak ada di situ ya. Ingin jabatan, kedudukan, kursi enggak ada. Karena Ahlus Sunnah tidak berpartai. Paham ya? Ahlus Sunnah tidak berpartai, tidak berorganisasi, dan enggak perlu pakai slogan-slogan, enggak perlu. Paham ya? Barakallahu fikum, enggak perlu ya. Barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Jadi kesimpulannya bagaimana ini? Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang benci tidak suka
dari perbuatan pemimpinnya falyasbir, sabar. Ini kunci yang paling utama, sudah sabar, sudah. Mau kemana lagi sudah? Sabar, mau ngapain? Teriak-teriak. Paham ya? Nanti kalau enggak direspon, tiang listrik dipatahkan. Paham ya? Allah musta'an. Nanti kalau enggak respon lagi, gedung-gedung dibakar. Allah sabar. Sabar di rumah ketika sepertiga malam terakhir salat, berdoa. Paham ya? Tenang Ahlus Sunnah itu ya sebenarnya. Cuman sebagian mereka itu ada syubhat yang dilontarkan. Kalian ini bagaimana Ahlus Sunnah? Masa cuma duduk-duduk di masjid aja mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah? Kita ini ikut andil. Paham ya? Ikut andil apa? Ikut andil barakallahu fikum ingin memajukan dan juga membenahi keadaan rakyat gitu loh, kata mereka. Ahlus Sunnah cuma duduk di masjid aja. Kita katakan caranya tidak seperti yang kalian lakukan. Ahlus Sunnah itu, nah barakallahu fikum, sandarannya adalah dalil Al-Qur'an Sunnah, bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Kalau kita ngikutin hawa nafsu mungkin kita udah sampai Jakarta sana. Ya enggak? Naik apa? Naik travel atau naik kereta api, bahkan kalau punya uang naik pesawat ke Jakarta naik ke demo. Paham ya? Besar-besaran kan? Allah musta'an. Tapi kita enggak seperti itu, barakallahu fikum. Nah, cukup kita apa? Kalau enggak mampu empat mata, enggak mampu lewat wakil-wakilnya, doakan. Paham ya? Seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Kita lihat berikutnya lagi. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran. Bukan apa? Bukan banyak, sedikit saja, bayangkan ini. Maka sesungguhnya barang siapa yang berontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin shibran, satu jengkal saja, shibr segini. Paham ya? Satu jengkal saja keluar dari ketaatan kepada pemimpin, berontak maksudnya, mata mitatan jahiliyah. Niscaya dia akan mati, nah barakallahu fikum, seperti matinya orang jahiliyah, wal a'yadu billah. Nah, muttafaqun alaih, hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ini memberikan arahan kepada kita semuanya ikhwan fillah azza wa jazakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya senantiasa bersabar di dalam menghadapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak adil. Tidak ada solusi yang lain kecuali bersabar dan banyak berdoa. Adapun antum kita ikut apa? Andil, turun ke jalanan, teriak-teriak, atau yang semisalnya, itu bukan termasuk ajaran dari agama Islam. Demonstrasi yang dikenal mudhaharah, atau kudeta, revolusi, itu bukan ajaran Islam. Ajaran orang barat, orang kufar, yang mereka senantiasa apa? Tidak pernah tenang keadaan mereka. Ingin ganti pemimpin yang adil, digulingkan. Ganti lagi ternyata enggak adil juga, gulingkan lagi. Akhirnya intinya guling-guling aja situ. Iya enggak? Guling-guling rebutan kursi gitu loh. Allah musta'an. Kalau Ahlus Sunnah mana ada ikut rebutan kursi, enggak perlu. Ayo na'am barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi, siapa kunyah dan namanya? Imam Nawawi, antum dulu. Ayo. Naam, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam masyhur ini ya. Nah, beliau termasuk imam ahli sunnah. Beliau meninggal dunia dalam keadaan belum sempat menikah. Paham ya? Sehingga tidak punya anak namanya Zakaria. Paham ya? Ayo. Wa ammal khuruj alaihim, adapun berontak kepada pemerintah, ay al-umara, penting ini. Adapun berontak kepada pemimpin atau pemerintah, wa qitaluhum, dan memerangi mereka, fa haramun bi ijma'il muslimin. Haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Fahami baik-baik ini ya. Berontak, kudeta, revolusi, memerangi pemerintah haram bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan dzalimin, walaupun pemimpin tersebut fasik dan zalim. Ingat-ingat hadis tadi, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun hartamu diambil, dipukul punggungmu, fasma' wa ati'. Dengarkan dan taati pemimpin, barakallahu fikum. Na'am. Jadi jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang berjubah, berjenggot, berfatwa bolehnya demonstrasi. Dalil mereka apa dalilnya? Enggak ada dalilnya. Paham ya? Dalilnya pun cuma istighsanat. Ini nanti bagus, kalau seperti ini bagus, kalau seperti ini indah. Paham ya? Dalil la qaula Allah wa la qaula Rasul. Enggak punya dalil sama sekali. Bahkan yang ada di balik demonstrasi itu kerusakan, keonaran, keributan dan pelanggaran terhadap syariat. Pertama, apa kemarin? Sudah menyelisih daripada apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaikumus sakinah."
Wajib atas kalian tenang, wudu, tenang, tentram. Mana ada orang demonstrasi tenang-tenang? Ada nggak kira-kira orang demo diam semua, diam 1000 bahasa itu? Ada nggak kira-kira? Atau teriak-teriak? Teriak-teriak, paham ya? Laki-laki perempuan teriak-teriak, dan itu pun suaranya keras, pakai speaker lagi, paham ya? Teriak-teriak ya, nggak ada orang demo itu diam, tenang itu, dengan suara yang pelan, nggak ada. Terang-terangan keras, turunkan harga bakwan, paham ya? Macam-macam yang bentuknya ya, seperti itu. Allah musta'an. Kedua, kerusakan di balik demonstrasi adalah ikhtilafiyah, campur baur laki dan wanita bermahramnya. Pasti itu, jarang sekali orang demo laki-laki semua, jarang sekali. Pasti ada laki-laki perempuan bermahramnya sama-sama bercampur, teriak-teriak di situ. Sudah apa? Sudah menyelisih daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Nam kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Artinya apa? Di situ perintah untuk menundukkan pandangan. Lah kalau campur baur mana ada menundukkan pandangan situ? Saling diam-diam, saling nunduk itu enggak ada. Pasti saling menengok dan melihat. Paham ya? Ikhtilafiyah di situ. Jadi perintah barakallahu fikum untuk menundukkan pandangan sudah tertiadakan di dalam demonstrasi tersebut. Kemudian apa? Yang berikutnya, kerusakan berikutnya adalah apa? Banyak di kalangan mereka yang meninggalkan salat jamaah. Alasannya apa? Alasannya darurat, alasannya maslahat. Kalau kita tinggalkan nanti bagaimana tempat ini? Nah, akhirnya sholat di lapangan, masjid kosong, sholat di lapangan. Itu pun nggak wudu, tayamum. Lah kenapa tayamum? Airnya nggak ada katanya. Depannya nggak ada, masjid banyak. Allah musta'an. Banyak alasannya. Banyak cerita ya. Misalnya dalam artian setelah kita melihat dan juga memperhatikan itu banyak cerita seperti itu keadaannya. Tayamum, sholat situ, sholatnya pun sudah nggak menghadap ke arah kiblat lagi. Sebagian mereka sholat pokoknya gitu. Pokoknya yang penting sholat itu makanya. Allahul musta'an. Kemudian kerusakan berikutnya, barakallahu fikum, mereka juga walaupun sholat terkadang tidak tepat waktu dan banyak yang tidak sholat. Karena kalau meninggalkan lapangan itu mau menuju ke masjid, menurut mereka itu udah ngurangi waktu ya, ngurangi waktu untuk apa? Menyampaikan aspirasi rakyat, akhirnya nggak sholat sih udah. Kalau sholat jamak takdim, Allahul musta'an, nggak safar jamak takdim situ. Banyak kerusakan itu diantaranya barakallahu fikum. Yang terakhir ini diantaranya, masih banyak lagi. Diantaranya adalah apa? Kalau nggak direspon aspirasi rakyat yang mereka sampaikan, kalau nggak direspon oleh pemerintah pasti marah-marah. Paham ya? Terkadang membakar fasilitas umum, gedung dibakar, ban-ban dibakar, tiang listrik dibengkokkan. Paham ya? Nah barakallahu fikum, kemudian kabel-kabel diputus sama mereka. Karena apa? Karena melampiaskan amarah tadi itu, melampiaskan apa? Emosi mereka, enggak direspon. Bayangkan mana sekarang yang mencocoki dalil, enggak ada satupun. Jadi sangat disayangkan kalau ada. Nah barakallahu fikum, ada di kalangan ulama atau ada di kalangan para asatidzah yang membolehkan demonstrasi dengan alasan menyampaikan aspirasi rakyat, itu batil, enggak ada dalil yang bersyai. Bahkan berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walhamdulillah ahlus sunnah senantiasa istiqamah di atas prinsip yang kokoh, bersandarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ikut kudeta, wala revolusi, wala penggulingan kekuasaan, wala demonstrasi. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi ahlus sunnah benar-benar berupaya semaksimal mungkin mencari selamat dari apa? Huru-hara yang terjadi di situ. Paham ya? Nah barakallahu fikum, dalam keadaan tetap mendoakan pemimpin, ingat-ingat. Mendoakan pemimpin, agar mendapatkan apa? Hidayah. Wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azil as-sultan bil fisqi. Dan ahlus sunnah sepakat bahwasanya pemimpin jangan dikudeta, jangan diturunkan dengan sebab kefasikan. Wa tahrimul khuruj alaihi ma yatarattab ala dzalik minal fitan. Dan juga haramnya memberontak kepada pemimpin tersebut dikarenakan apa? Akan mengakibatkan di balik itu fitnah, huru-hara, kekacauan di mana-mana. Wa iraqatid dima, akan terjadi darah yang mengalir di situ. Pembunuhan, penculikan pasti terjadi. Nah barakallahu fikum, kalau sudah apa? Kudeta atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Wa fasad dzatil bain, dan akan rusak hubungan apa? Hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan rusak. Akan rusak hubungan persaudaraan. Karena politik kalau tidak syar'i itu kejam. Politik yang tidak syar'i itu kejam sekali. Musuh jadi teman, teman jadi musuh. Intinya apa? Satu orang yang dia usung.
Paham ya? Mau partai ini, partai itu, paham ya? Nah, makanya Ahlussunnah enggak berpartai. Enak, sudah mau bela yang mana. Kita doakan pemimpin, semoga Allah Taala pilihkan pemimpin yang baik, jujur, adil, amanah dari kalangan kaum muslimin. Adapun kita ikut andil melestarikan budaya demokrasi yang kata mereka untuk rakyat, oleh rakyat, kembali ke rakyat, paham ya? Yang nanti menentukan pemimpin dengan cara apa? Dengan cara suara yang paling terbanyak. Ahlussunnah enggak ikut-ikutan. Diundang ya kita cuman ketika diundang dikasih lembaran ya kita ucapkan dengan halus, maaf Pak, mungkin kami nanti nggak bisa hadir. Ada keperluan apa? Ada keperluan yang lebih penting dari itu Pak, misalkan. Kita tolak dengan cara yang halus, paham ya? Nah, kemudian datang ke rumah misalkan, Pak, tolong minta suaranya Pak, nanti kalau Bapak mencoblos kami, tak kasih uang 100.000 katanya. Paham ya? Nah, ada juga yang halus, kami ini ngasih uang 100.000 Pak, ikhlas karena Allah Taala katanya. Bukan karena ingin Bapak biar nyoblos kami, bukan. Bapak nyoblos kami pun enggak masalah katanya. Tapi ngasihnya ketika coblosan itu loh. Ngasihkan amplop isi 100.000 itu ketika coblosan. Selain itu enggak ngasih lagi. Ikhlasnya di mana coba bayangkan. Ada udang di balik batu itu loh. Paham ya? Nah, di balik amplop yang ada isi 100.000 itu ada udangnya. Allah musta'an, ada keinginannya, ada tujuannya gitu ya. Allah musta'an, kita harus berhati-hati, barakallahu fikum. Nah, apalagi sekarang lagi marak-maraknya akan adanya pemilihan itu dan ini kita doakan semoga Allah Taala pilihkan pemimpin yang jujur, adil, amanah dari kalangan kaum muslimin. Selesai. Adapun ikut andil datang ke TPS, jangan. Kita sudah punya TPS sendiri, tempat pembuangan sampah. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Intinya jangan ya, peraturan undang-undang yang dibikin oleh manusia, kita sebagai Ahlussunnah harus mampu semaksimal mungkin untuk menghindar. Paham ya? Ada pun dipaksa, ingat-ingat, dipaksa, diharuskan, itu kita punya hujjah di hadapan Allah Taala, kita dipaksa. Ya bulan, kenapa antum dulu ikut nyoblos? Dipaksa ya Rabb, kami dipaksa, kalau enggak nyoblos dibunuh, dijebloskan ke penjara, disiksa misalkan. Ada hujjah. Tapi kalau himbauan, baru himbauan, Pak, besok tanggal 17 datang ke TPS ya Pak, ikut nyoblos ya. Oh, siap insyaallah. Nanti nyebarkan kemana-mana dipaksa katanya. Himbauan itu lain dengan paksaan. Paham ya? Bedakan antara himbauan dengan paksaan. Karena perkara ada dua, perkara yang ikhtiari sama itirari. Perkara ikhtiari itu pilihan, milih mana tuh, milih selamat atau terjerumus. Itirari itu terpaksa sudah. Terpaksa itu mau mengelak nggak bisa itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu, pistol ada pelurunya udah dikokang kepala gini. Besok nyoblos, kalau enggak nyoblos awas kamu. Dipaksa enggak? Dipaksa, itu kita punya hujjah dari Allah Taala. Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan himbauan, anjuran, paksaan dibedakan. Himbauan dan anjuran sama, paksaan beda. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla, berikutnya. Na'am barakallahu fikum, fatakunul mafsadah fi azlihi aktsar minha fi baqaihi. Maka menjadilah kerusakan untuk menggulingkan kekuasaan tersebut, kudeta tersebut lebih besar, lebih banyak daripada membiarkan pemimpin tetap berdiri situ. Ingat-ingat kalamnya tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan dalam Majmu' Fatawa, beliau menukilkan kalam yang sangat bagus sekali. Apa itu tadi? Sittuna aman ma'a amirin fajir khairun min lailatin wahidah bila sultan. Paham ya dengan semakna itu ya? 60 tahun bersama pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, jauh lebih baik daripada sehari semalam enggak ada pemimpinnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kalaupun zalim itu masih ada pemimpin, rambu-rambu lalu lintas masih jalan. Paham ya? Tabrakan enggak ada di situ karena masih merah kuning hijau masih nyala. Tapi kalau sehari semalam enggak ada pemimpin bagaimana? Rusak semuanya, hancur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, supermarket dihancurkan, kemudian fasilitas umum dibakar, kerusakan yang ada. Paham ya? Jadi menunjukkan bahwasanya pemimpin itu sangat dibutuhkan dalam negara. Nah, namun pemimpin yang mana? Tentunya kita berdoa semoga Allah Taala memilihkan pemimpin yang pemimpin yang muslim, saleh, amanah, jujur, adil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun Ahlussunnah, kenapa kita enggak milih Ahlussunnah jadi pemimpin? Jadi pemimpin itu berat. Paham ya? Lebih baik kalau Ahlussunnah kalau belum mampu memimpin keluarganya, lebih baik milih menjadi rakyat sipil. Paham ya? Karena apa? Karena tanggung jawabnya besar, pemimpin enggak sembarangan. Antum mau jadi presiden antum? Berat. Paham ya? Berat ya akhi, barakallahu fikum. Naam. Antum mau jadi pemimpin? Pimpin dulu keluarga dulu, itu caranya. Pimpin keluarga dulu, baru nanti kalau misalkan
kedepannya udah mampu, karena memimpin keluarganya berat ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi jangan sampai berangan-angan. Ahlus sunnah berangan-angan jadi pemimpin, rebutan kursi, rebutan jabatan, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalaupun rebutan kursi, kursi menuju surga. Paham ya? Bukan kursi pemerintahan. Allah musta'an. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah al-inkar 'alal muluk wal wulad bil khuruj 'alaihim asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhir dahr. Masyaallah. Kalam yang sangat kuat sekali dari seorang Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid daripada Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam gurunya, kalamnya sangat kuat, muridnya enggak kalah kuatnya kalamnya. Apa kata beliau? Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-inkaru 'alal muluk wal wulad bil khuruj 'alaihim asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhir dahr. Artinya mengingkari kemungkaran kepada pemimpin, terhadap pemimpin atau para raja atau para pemimpin dengan cara kudeta atau pemberontakan, itu adalah sumber segala kejelekan dan fitnah sampai akhir apa? Akhir kehidupan. Paham ya? Sampai akhir kehidupan, sampai akhir hayat, itu kalau yang namanya pemberontakan, yang namanya kudeta, itu adalah sumber segala kerusakan, fitnah dan kejelekan. Paham ya? Nah, barakallahu fi, sampai akhir zaman, sampai akhir waktu seperti itu keadaannya. Allah musta'an. Jadi jangan antum atau kita bermimpi ya. Jangan-jangan kalau dikudeta kemudian dinaikkan pemimpin yang lain, nanti apa, ekonomi akan naik? Belum tentu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ekonomi naik itu kalau orang faham tauhid, insyaallah naik ekonomi. Ekonomi itu masalah kebutuhan. Nah, barakallahu fikum, kebutuhan yang kita barakallahu fikum kita tunaikan sehari-hari kan, seperti belanja, makan, minum, paham ya? Bekerja dan semisalnya, ekonomi seperti itu akan naik kalau kita kuat tauhidnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa mimma ahdatsahu khawarij al-'asr, dan termasuk yang ditimbulkan atau yang dibikin oleh orang-orang khawarij zaman saat ini, mimma yusamma bil mudhaharat, ini penting ini, yang dikenal mudhaharat, demonstrasi, wal i'tisamat. Nah, barakallahu fikum, i'tisamat itu maksudnya semacam, nah, barakallahu fikum, ingin ya semacam apa, menggulingkanlah kekuasaan, yang menjadikan penguasa itu menurut mereka pilihan yang adil itu ya. Wa yusamma bil isyan al madani, dinamakan dengan apa? Nah, barakallahu fikum, kemaksiatan suatu negeri, maksudnya satu kampung atau negeri itu merontak semuanya gitu. Wa hiya min tashabbuh bil kufar, itu termasuk bentuk apa? Tashabbuh dengan orang-orang kufar, bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kufar. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Nah, kita lihat sini, wala yunkir mafasidaha illa mukabir. Tidak ada yang mengingkari kerusakan demonstrasi, kerusakan kudeta, kerusakan revolusi tadi itu, kecuali orang yang mukabir, sombong. Paham ya? Jadi kalau orang sombong itu mengingkari. Nah, nuduh Ahlussunnah itu orangnya, nah, barakallahu fikum, jadul. Orang-orang zaman dulu semuanya, enggak ada yang ngikuti perkembangan zaman katanya. Nah, orang-orang sudah sampai Jakarta, sudah sampai di mana-mana, Ahlussunnah masih di masjid terus katanya. Nuduh yang tidak benar. Kita katakan doa jangan sepelekan. Doa itu yang paling utama dan paling apa? Nah, barakallahu fikum, nomor 1, jangan sampai kita meremehkan doa. Barakallahu fikum wa hidakumullah. Kesimpulannya, nah, dalam hadis yang mulia ini adalah apa? Haramnya pemberontakan, berontak kepada pemimpin muslim yang sah. Nah, barakallahu fikum, selama mereka masih sholat, selama kita masih bisa menegakkan syariat, dan selama belum menampakkan kemungkaran berupa apa? Kekufuran yang nyata. Para ulama pun menyebutkan kufran bawahan, kekufuran yang nyata itu pun boleh orang berontak kalau punya kekuatan. Kalau punya kekuatan. Adapun kalau punyanya cuma apa? Pistol mainan anak kecil itu. Paham ya? Pistol-pistolan itu, kemudian berontak, ya kalah semuanya, hancur, nanti rakyat sipil jadi korban. Paham ya? Kekuatan seperti tentara, polisi itu mungkin. Paham ya? Tapi kalau enggak punya kekuatan jangan berontak. Jadi lafaz illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat mereka itu menampakkan kekufuran nyata, itu diperbolehkan berontak. Disebutnya para ulama ada syaratnya. Syaratnya pertama punya kekuatan. Kedua punya apa? Punya keyakinan yang pasti bahwasanya akan menang. Tapi kalau seperti kita rakyat sipil punyanya apa? Sangkul. Paham ya? Sangkul, kemudian sabit, kemudian apalagi barakallahu fikum, dongkrak, kemudian lagi catrut misalkan tang. Paham ya? Untuk apa coba? Mereka bom.
tank, mortir, granat. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu pemberontakan itu benar-benar ditutup dengan rapat. Jangan ada yang berani melakukan kudeta, revolusi, pemberontakan dalam keadaan seperti tadi itu. Selama pemimpin masih muslim, menunaikan salat, ingat-ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ma sallu, jangan selama mereka masih salat. Kemudian wa in duribadahuk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengarkan dan taati. Kita lihat di sini ada sedikit tulisan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai sunni salafi, kita dituntut untuk mendoakan pemerintah. Apakah boleh kita yang tinggal di Indonesia mengucapkan nama presiden kita lalu mengucapkan hafizahullah seperti Pak Jokowi Dodo, Jokowi ya, kalau taala. Yang jelas ini presiden kita. Barakallahu fikum. Untuk mengucapkan hafizahullah taala, nah semoga Allah taala menjaga beliau. Nah, kalau sifatnya umum, menjaga dari kejelekan-kejelekan teman-teman duduk yang jahat, menjaga dari syubhat-syubhat pikiran-pikiran sesat, itu masih memungkinkan kalau umum. Paham ya? Nah, tapi yang paling sekarang dibutuhkan kita doakan mendapatkan hidayah. Paham ya? Karena hidayah paling penting. Karena kalau orang sudah mendapatkan hidayah, insyaallah biidznillah akan terjaga dari apa? Kesesatan-kesesatan yang ada biidznillah. Paham ya? Kita doakan yang paling cocok adalah apa? Hadahullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau. Nah, untuk apa? Nah, barakallahu fikum, menempuh jalan yang lurus. Bahkan apa? Kita doakan agar apa? Langsung menjadi sunni salafi. Paham ya? Kalau bisa. Dengan seizin Allah Ta'ala mungkin semua terjadi ya, karena hidayah tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafizahullah Ta'ala harus ada lafaz yang lain. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau dari apa gitu ya? Mungkin dari kejahatan orang yang jahat, dari teman duduk yang rusak, dari pemberontakan, atau menjaga beliau dari barakallahu fikum, perkara-perkara yang tidak bagus. Itu secara umum global mendoakan kaum muslimin enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau barakallahu fikum posisi orang belum dapat hidayah, hidayah yang paling utama. Paham ya? Doakan mendapatkan hidayah yang paling utama. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.